di situ adalah muatan muatan apa kualitas batin ya di dalam apa namanya seseorang, artinya patisandi. Nah, atau patisandi itu adalah momen pertama kehidupan dan di mana kualitas batin seseorang ada yang satu akar, sebenarnya lebih ahetuka, tanpa akar, dua akar dan tiga akar gitu ya muatannya. Jadi akarnya itu aloba, adosa, amoha, atau loba, dosa, dan moha. Itu kan akar perbuatan gitu ya. Kalau yang ahetuka ya ahetuka pugala ya tanpa akar semua. Jadi tanpa aloba, adosa, amoha. Nah, kalau yang dua akar biasanya loba sama adosa. Ya, kalau yang tiga akar aloba, adosa, amoha gitu. Ya, itu variasinya. Tihetuka Pugala dan Dwihetuka Pugala. Dan itu terbentuk ya, sedikit tarik ya. Arti sandi atau kualitas batin seseorang yang dua akar atau tiga akar ini terbentuk dari perbuatan baik yang seseorang lakukan. Ya, misalnya ketika seseorang melakukan kebajikan, sebelum berbuat baiknya yang dibilang puba cetananya itu dia melakukan kebajikannya. Artinya dia menghasilkan kebajikannya itu tiga akar, ya. Lalu tiga akarnya pun mungkin yang omaka, yang superior. Lalu pada saat berbuat baiknya, dia pun menghasilkan tihetuka yang ukata, ya, yang ukata yang superior. Lalu pada saat setelah berbuat baiknya ada penyesalan, aduh, kenapa saya kasih yang ini ya misalnya ya, kenapa saya melakukan ini padahal kalau begini lebih bagus ya. Itu bentuk penyesalan. Artinya mungkin dia tetap mempertahankan tihetukanya, tiga akarnya, tapi jadi omaka, rendah. Jadi kombinasi kombinasi apa namanya superior yang ukata dan yang pada sebelum berbuat baiknya itu dia menghasilkan tiga akar yang superior, lalu pada saat berbuat baiknya dia juga menghasilkan tiga akar yang superior juga, ukata-ukata, tapi begitu selesai berbuat baiknya, dia pun tetap menghasilkan tiga akar, tapi yang inferior, omaka. Ini kalau momen ini diambil sebagai objek kematian, ya artinya ini kan kama sejenis, ya misalnya berdana, kama sejenis. Nah ini diambil sebagai objek kematian dengan apa namanya komposisi begini, ini bisa menghasilkan pati sandi yang duhetuka karena komposisi ini, gitu. Makanya pembentukan itu tergantung dari perbuatan perbuatan seseorang kita. Nah ini di sini ubah cetana, munca cetana, dan apara-para cetana ini juga menentukan pada akhirnya. Nah makanya kalau Bante selalu mengatakan kita harus berbuat baik yang baik. Maksudnya seperti itu. Kita mengerti kualitas batin, kualitas kebajikan yang kita hasilkan, lalu kita juga menjaga sikap mental kita pada saat berbuat baik. Apapun perbuatan baiknya. Misalnya juga nih, Bante kasih contoh, misalnya Anda ikut retret. Awal-awal udah seneng niat banget daftar. Misalnya gitu kan. Waktu setengah jalan, oke, masih semangat. Tapi begitu menjelang bubar, atau itu diomelin sama panitia. Nanti Anda bilang, saya nggak mau ikut retret lagi deh. Misalnya itu kapok gitu kan. Ya, artinya kan ada penyesalan karena ikut retret. Ya, kebajikan yang dia hasilkan pada saat itu akhirnya punya potensi merendahkan kualitas kebajikan dia. Di situ, artinya kama sejenisnya akhirnya terganggu, nggak perfect. Ya, di situ apa namanya pola-pola itu ada. Ini di dalam abidama. Ya, makanya variasi seseorang akan sangat banyak. Makanya ada orang yang memang berhasil dalam pencapaian tingkatan-tingkatan seperti jana magapala, ya karena dia bisa maintain semuanya dengan baik. Ada juga yang tidak, gitu kan? Itu karena ya mungkin saja ada ketidakpahaman, ketidaktahuan dalam berbuat baik. Artinya mungkin mereka berbuat baiknya ya
sekedar aja atau asal-asalan saja. Yang jadi masalah disadari atau tidak disadari. Kita tahu atau kita tidak tahu, ya mau ataupun kita tidak mau, potensi karma kita hasilkan dan itu akan jadi potensi karma kita. Itu yang jadi simpanan karma kita. Dan itu suatu saat kalau kondisinya pas bisa berbuah. Ketika berbuahnya yang baik, oke. Yang berkualitas. Ketika berbuahnya yang kondisinya yang inferior, ya kita akan terkena. Artinya ya sesuai dengan konsekuensi, sesuai dengan benih yang kita tanam, makanya kita akan petik hasilnya gitu. Nah itu. Memang secara teknis ya bisa dibahas, tapi memang secara praktikalnya apa namanya menghasilkan kamanya ini nggak bisa diprediksi. Ya tergantung sikap kita juga, tergantung kondisi mental kita juga, tergantung kondisi pikiran kita juga, tergantung lingkungan kita juga. Nah, itu banyak faktor, tergantung akhirnya karma kita juga. Kita berbuat misalnya, kita jadi manusia nih, ini karma baik. Janaka kamanya kuat. Ya, karma baik. Tapi karma baik ini ada potensinya. Janaka karma, kekuatannya. Tapi di dalam apa namanya pawatinya, artinya dalam kehidupan sehari-hari, itu ada karma baik dan karma buruk yang berbuah. Nah, karma baik yang kita hasilkan atau karma baik yang kita lakukan bisa mungkin mensupport janaka karma itu untuk jadi bertahan ataupun jadi lebih 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 kencang. Tapi mungkin juga ada karma buruk berbuah yang akhirnya menekan kekuatan karma itu sendiri, akhirnya merubah semuanya, mengurangi kualitasnya bisa saja. Nah, ini kondisi-kondisi ini dari bagian janaka karma, ya kan? Dari karma, belum dari pikiran kita. Lagi banyak pikiran, akhirnya mempengaruhi muatan karmanya, mempengaruhi keadaannya, sehingga mungkin kita lalai. Akhirnya kita lalai, kita membuat karma yang potensinya inferior yang rendah. Nah, itu jadi potensi pada akhirnya kita ambil. Kita simpan. Nah, mungkin juga di masa lampau kita juga punya potensi yang inferior, akhirnya berbuah di Pawatikala yang sekarang. Akhirnya ya mungkin saja bisa jadi menekan atau mungkin juga menjadi mendorong tapi enggak powerful. Bisa juga. Yaitu hanya pola yang Bante jelaskan sederhana, tapi enggak sesimpel itu. Memang perlu, makanya kita harus membuat kebiasaan itu menjadi kuat. Artinya berbuat baik itu, kebiasaan berbuat baik itu menjadi kuat. Perlu. Nah kan Buddha katakan, walaupun Anda melakukan kebajikan kecil, tapi terus lakukan. Walaupun kecil, lakukan terus kebajikan supaya menjadi kuat. Yang pernah Bante, yang sering Bante bilang, bisa karena terbiasa nanti jadi luar biasa. Nah, Anda supaya jadi luar biasa berbuat baik, artinya lakukan lagi. Mungkin di awal ada harapan, pengen ini, semoga itu. Mungkin, tapi lama-lama Anda bosan juga kan. Mengharap nggak dapat-dapat gini kan. Akhirnya ya sudahlah, udah nothing tulus lah. Akhirnya tuh dapat pencerahan tuh. Dapat pencerahannya setelah nggak dapat-dapat gitu. Ya sudahlah, akhirnya nothing tulus. Begitu nothing tulus, justru mungkin kualitas kebajikan Anda superior, ya kan? Anda superior, akhirnya menghasilkan karma yang superior. Itu jadi potensi lagi. Sekali lagi ya, jaga sila. Wah, besok uposata. Aduh, uposata lagi besok. Di pubacetananya udah, aduh, uposata. Itu kan kayak beban gitu kan. Apa-apa pubacetananya udah nggak superior gitu kan. Bukan, oh bagus uposata, saya harus semangat. Nah, itu kan buat cetananya oke. Atau begitu masuk retet, aduh nggak jaga sila atas sila lagi ntar lapar gimana nih udah khawatir. Bisa juga kan di awal gitu kan. Oke, nanti teringat mungkin yang pernah dengar juga mungkin bisa jadi tambah jelas lagi ya. Ini analisa Bante ya, bagaimana kita bisa menghasilkan kama yang superior atau tihetuka. Nah, dari sisi pengertian penting, dari sisi niat itu akan membentuk ya. Maka di komunitas ini Bante selalu menyarankan Anda berbuat baik untuk kebahagiaan semua makhluk. Itu niat kita dalam berbuat baik. Dengan punya niat seperti itu ya, itu justru akan menghasilkan
memenuhi syarat tihetuka, berbuat baik untuk kebahagiaan semua makhluk. Seperti ini. Ketika Anda mengharapkan perbuatan baik Anda untuk kebahagiaan semua makhluk, di sana tidak ada unsur, Anda tidak mengharap apa-apa. Harapan Anda supaya makhluk lain berbahagia. Tidak ada loba. Anda nggak mengharap apa-apa. Anda hanya mengharap untuk kebahagiaan semua makhluk. Bukan untuk mengharap untuk Anda sendiri. Loba, karakteristiknya adalah menginginkan sesuatu untuk diri sendiri sedikit atau banyak. Itu loba. Ketika kita mengharapkan untuk makhluk lain, itu bentuk aloba, memenuhi syarat aloba. Lalu, mengharap kebahagiaan semua makhluk, itu bentuk meta. Ya kan? Bentuk meta. Ini adalah adosa. Dua akar terpenuhi. Adosa, aloba. Lalu Anda melakukannya dengan tulus. Artinya Anda nggak mengharap sesuatu dengan tulus, melakukannya karena Anda yakin terhadap hukum karma. Saya yang melakukan, pasti saya juga akan mendapatkan. Jadi Anda nggak mengharapkan apa-apa. Dengan ketulusan Anda lakukan. Ini bentuk amoha, keyakinan terhadap hukum karma. Ya, ini adalah amoha. Ya, seperti itu. Sada, salah satunya adalah keyakinan terhadap hukum karma. Keyakinan terhadap sebab akibat. Nah, makanya dari niat ini penting. Niat untuk misalnya kebahagiaan untuk semua makhluk memenuhi unsur tihetuka ini. Ini analisa Bante ya. Silakan Anda analisa lagi, Anda pelajari lagi dengan baik. Anda setuju enggak atau cocok enggak seperti itu. Jadi untuk memenuhi unsur aloba, adosa, dan amoha itu sendiri. Kira-kira seperti itu.